ya. Ini juga bisa ada ulkus-ulkusnya. Tadi ini kita lihat jelas ya, ini Raynaud-nya ya, perubahan warna akibat suhu. Tidak hanya suhu ya, kadang emosi juga tidak kena dingin bisa berubah tiba-tiba. Oke, sekarang kita masuk ke laboratori ya. Sebetulnya mendiagnosis skleroderma ini tidak sulit ya, cukup secara klinis saja sebetulnya sudah cukup untuk bisa mendiagnosis ya. Cuman kita tetap lakukan pemeriksaan bila memang tersedia ya dan mampu pasiennya. Karena hampir semuanya disertai dengan pembentukan autoantibody. Ini adalah autoantibody yang paling sering ditemukan anti SCL70 atau anti topoisomerase 1. Itu paling sering, dan untuk yang diffuse ya, untuk yang limited anti centromer antibody ya, itu yang paling sering. Dan yang lain-lain mungkin ada kecenderungan tertentu, misalnya anti U1RNP ini biasanya kalau positif itu pada MCTD. Jadi skleroderma plus lupus. Nah, itu biasanya anti U1RNP-nya positif. Yang lain-lain misalnya antiku ini untuk miositis ya, meskipun jarang ya. Nah, ini antara antibody dan antigennya. Jadi mungkin kalau sejawat menerima hasil ya, misal periksa di Prodia atau di mana gitu ada hasil, kadang tidak disebutkan ininya ya, antisentromernya. Jadi jangan bingung, kadang cuma disebutkan SENPA, SENPB gitu ya. Jadi itu sebetulnya maksudnya adalah antisentromer ya. Kadang disebutkan antigennya fibrillarin padahal maksudnya anti U3RNP gitu ya. Oke, ini juga ini organ-organ atau keterlibatan yang sering terjadi ya pada antibodi tertentu. Jadi sebetulnya apa sih tujuan kita memeriksa ini ya? Jadi misalnya pada kondisi early kita periksakan ini, lalu anti topoisomerasenya positif. Jadi meskipun lokasinya masih di bawah siku, tapi kita bisa antisipasi ya, antisipasi kemungkinan akan terjadi diffuse. Kalau kemungkinan akan terjadi misalnya ILD lebih besar dibandingkan yang negatif. Jadi ini bisa untuk prediksi maupun bisa untuk prognostik. Penunjang lain radiologi tentu ya, radiologi perlu diperiksa untuk melihat komplikasi atau keterlibatan organ dalam. Ya, dikatakan foto toraks itu kurang sensitif ya, jadi foto toraks normal, tapi misalnya ada keluhan batuk lama, ya kita perlu pikirkan untuk periksa HRCT atau MSCT kalau tidak ada. Ya, ini yang ini bisa saja torak fotonya normal, setelah kita periksakan ternyata ada gambaran GGO di sini. Ya, tentu kita tidak bicara COVID di sini ya, artinya sesuatu yang kronis ya. Lalu perlu juga kalau ada keluhan sesak, misalnya kita periksakan fungsi paru. Biasanya terjadi restriksi, ya. Kita lihat FVC-nya apakah terjadi penurunan, ya. Dan perlu juga kita lakukan echo, ya, untuk melihat ada tidaknya tadi ya pulmonary hypertension, ada hipertensi pulmonal atau tidak. Dan yang lain-lain sesuai dengan keluhan yang ada. Jadi kesulitan menelan, mungkin kita curiga esophageal dysmotility, kita bisa periksakan esophagogram atau endoskopi juga bisa. Pemeriksaan lain apa? Yang early tadi ya, nail fold capillaroscopy untuk melihat, tapi kita sekali lagi kita tidak punya ya, tidak punya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini yang masih normal, ini yang sudah mengalami pelebaran dan bahkan beberapa vaskulernya hilang di sini yang D ini ya. Bagaimana klasifikasi kriteria untuk systemic sclerosis atau skleroderma? Kita sudah tidak pakai ini ya. Kita pakai yang lebih baru tahun 2013 ini ya. Pokoknya ada poin 9 saja sebetulnya sudah bisa mengklasifikasikan sebagai skleroderma ya. Jadi kalau sampai MCP ya, sampai proksimal MCP itu ada pengerasan kulit ya, sudah 9 sudah kita anggap sebagai skleroderma meskipun tidak ada semua ini ya.
Oke, ini untuk menilai aktivitas atau berat ringannya kita tidak lakukan ya. Ini mungkin untuk penelitian saja karena ribet ya, ribet. Ini juga termasuk ya, pasien poli kita banyak kalau kita harus hitung berapa Rodnan skornya ya untuk keterlibatan kulit, ini mungkin kita sampai saat ini belum bisa melakukan ya karena keterbatasan waktu dan juga ini ya banyaknya pasien. Nah, ini apa yang harus dilakukan ya, tadi tentu saja anamnesis. Anamnesis, pemeriksaan fisik itu sangat penting. Ya, apakah tadi ya ada pengerasan kulit, ada kesulitan menelan, ada sesak, batuk lama dan seperti itu ya. Lalu kita harus periksa foto toraks, fungsi paru dan eko ya. Lalu dari sini kalau memang cenderung ada gangguan tapi toraksnya normal, tadi kita periksakan HRCT atau MSCT. Ekonya juga demikian. Kalau ekonya normal, tapi ada keluhan-keluhan seperti keluhan hipertensi pulmonal, GVP meningkat misalnya dan lain sebagainya, itu kita bisa follow up ya. Kita bisa follow up setiap 6 bulan misalnya. Dan nanti terapinya tetap sesuai dengan keterlibatan organ untuk skleroderma. Nah, ini. Jadi tata laksananya kita lihat. Tentu secara umum adalah nutrisi yang baik, ya, kontrol emosi yang baik, latihan fisik terutama untuk mempertahankan ROM-nya tadi, ya. Untuk terapi simptomatik mungkin untuk nyerinya, lalu adanya keluhan gastrointestinal juga kita perlu perhatikan. Untuk Raynaud fenomennya kita bisa berikan vasodilator. Yang paling sering kita berikan adalah CCB, ya, bisa amlodipin atau nifedipin. Jadi kadang pasien tuh juga suka nanya, saya ini nggak hipertensi kok dikasih amlodipin gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk Raynaud fenomennya, bukan untuk hipertensinya. Ya, ini juga untuk pulmonary arterial hipertensi, tapi yang ada ini di kita hanya sildenafil ya, yang lainnya belum ada. Dan untuk mengontrol imunnya, tadi kan 3 ya, ada vaskuler, ada fibrosis, dan ada imun. Untuk mengontrol imunnya, kita bisa berikan imunosupresan. Kalau hanya manifestasi kulit saja, kita bisa berikan cukup MTX. Tapi kalau ada keterlibatan paru ya atau jantung ya, kita bisa berikan yang lebih kuat ya imunosupresannya. Nah, ini adalah rekomendasi Euler untuk terapi sistemik sklerosis 2017 ya. Ini yang saya kasih tanda merah ini yang ada di Indonesia ya. Jadi yang lain tidak ada. Sebetulnya Ilopros itu dulu ada ya yang untuk inhalasi, tapi sekarang nyarinya juga sulit. Yang infus tidak ada. Jadi sayangnya cuma terbatas obat-obatan kita ya. Jadi kadang pulmonary hypertension kita juga berikan sildenafil saja ya, yang lainnya tidak ada. Ada yang mirip prostacyclin analog ya, itu Berapros ya, saya nggak menyebutkan nama dagangnya, itu memang jauh lah, tapi ya lebih baik ya, tidak ada rotan akar pun jadi katanya ya. Oke, ini juga sama ya, jadi kalau kulit kita terutama MTX, kalau tidak respon baru kita berikan yang lain ya. Nah, ini. Jadi ini kalau ada waktu sejawat bisa hitung Rodnan skornya. Jadi intinya apa sih, kalau kulit MTX saja, kalau tidak respon baru kita bisa belikan yang lebih kuat ya, MMF atau siklofosfamid, terutama apalagi kalau ada keterlibatan paru di situ. Untuk artritisnya kita lihat steroid hanya diberikan dosis kecil, hidroksikloroquine bisa diberikan ya. Nah, ini untuk paru kita lihat di sini tetap ini ya MMF ya atau siklofosfamid
Ya, kalau memang berat, restriksi berat dan cenderung progresif, tentu kita pilih siklofosfamid IV. Ya, kita sudah tidak berikan siklofosfamid oral sekarang. Dan bila tidak respon, untuk mengontrol imunnya, auto antibodinya, kita bisa juga berikan rituximab. Ya, sampai tentu kalau di luar negeri bisa dilakukan transplantasi paru. Sebagai summary, systemic sclerosis merupakan penyakit progresif juga ya, tidak hanya SLE yang progresif, ini juga bisa. Dan kalau SLE masih bisa up and down ya, kalau systemic sclerosis biasanya cenderung progresif ya, insidious progresif ya, yang tidak hanya kulit tapi juga internal organ bisa terkena. Karena itu penting sebelum terjadi sesuatu yang irreversible, parunya kita harus detect secara early ya, dan juga terapi secara adekuat. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yuli sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Awalia. Untuk Dr. Lita, pemeriksaan komplement sebagai monitoring disease activity, apakah bisa hanya C3 saja atau perlu C3 dan C4 sekaligus? Sebetulnya kalau untuk komplement itu satu rangkaian ya, kita tidak bisa memilah C3 saja tanpa C4 atau C4 tanpa C3 karena mereka mempunyai fungsi yang berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat juga, kalau kita pelajari lebih lanjut, maka termasuk juga CH50 ya. Jadi itu, cuma CH50 ini jarang diukur kecuali untuk kepentingan riset ya. Jadi tidak terpisah ya. Jadi C3, C4 tuh biasanya kita periksa secara bersamaan, Dok. Jadi nanti kalau cuma diperiksa satu saja, nanti ya itu tidak bisa mencerminkan aktivasi komplement secara keseluruhan gitu. Dan saya kira juga kadang-kadang yang paling sering dijumpai itu bahan atau regennya C4 habis gitu ya. Paksa kita dapat C3 saja. Kalau dalam posisi seperti ini kita tajamkan lagi klinisnya. Jadi kita jangan bergantung pada aktivasi atau pemeriksaan dari laboratorium. Mereka hanya membantu gitu. Kalau klinisnya kuat, komplement mendukung, ya tetap masuk saja. Kita lakukan suatu konfirmasi diagnosis. Apa sih tujuannya kalau kita lihat bahwa komplement itu memang mencerminkan aktivitas, kita akan berusaha memberikan terapi yang lebih agresif biasanya. Biasanya kita perlukan kalau pasien itu belum jelas, atau kalau pasien sudah jelas, namun kondisi dengan pengobatan standar yang membaik, sudah dipalsus nggak membaik, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan komplement. Dan itu sebetulnya satu rangkaian, tidak bisa dipecah hanya C3, hanya C4 saja, karena ada satu aktivasi yang beruntun yang menyebabkan mereka jadi down atau levelnya jadi turun. Saya kira itu jawaban saya. C3, C4 itu kita harus membacanya tidak satu persatu, harus merupakan satu kesatuan. Karena aktivasinya itu C1Q, C1Q mengaktifkan C4 dan C2, C2A dan C4A dan C2A akan menjadi enzim yang mengaktifkan C3 dan C3 tidak aktif menjadi aktif. Terus bagaimana membacanya? Kalau C3 turun sangat rendah, C4 turun sangat rendah, maka dia SLE yang sangat buruk sekali. Apalagi kalau sedang diterapi C4-nya tidak naik, maka dia bad prognosis. Pasien ini kemungkinan besar adalah meninggal. Kemudian kalau kita melihat C3-nya rendah, tapi C4-nya normal-normal saja, artinya C4 bisa melakukan kompensasi. Kalau dibandingkan yang C3, C4 yang rendah, maka ini lebih baik prognosisnya dibandingkan C3 dan C4 yang sama-sama turun. Tetapi bagaimana kalau kita melihat C3 yang turun, C4 yang naik, ini good prognosis karena C4 itu dikatakan protektif terhadap lupus. Kalau pemecahan C4 tidak berkelanjutan, maka lupusnya bisa terkendali dengan mudah.
Namun kalau si 4-nya tidak melakukan kompensasi, maka lupusnya akan berat, pemecahan itu akan terus berlanjut. Jadi begitu ya, jadi jangan dibaca C3 atau C4 saja. C3 dan C4 itu naik turunnya ada artinya. Kemudian untuk Dokter Lita, ada wanita 28 tahun sembuh dari COVID 12 minggu lalu tanpa riwayat penyakit lain, namun mengalami ruam, malar, kelelahan, artralgia sendi-sendi kecil, anak IF-nya 1:50 kok. Hanya disampaikan perlisan. Apakah sudah bisa menyingkirkan SLE pada pasien ini? Untuk pemeriksaan lanjut, pemeriksaan serologi apa yang dianjurkan? Jadi kita harus ingat patofisiologi dari penyakit SLE ataupun penyakit rematik autoimunnya lain. Jadi suatu infeksi seperti COVID, apakah bisa dia jadi pencetus daripada keluarnya autoimun yang memang sebetulnya sudah ada pada diri seseorang yang memang secara genetik susceptible, bisa saja itu terjadi. Jadi kalau pada pasien yang masih seperti ini, hanya ruam malar, kelelahan, artritis, ini bukan artritis ya, artralgia dengan ANA yang cukup rendah, kita tidak bisa mengatakan pasien ini tegak sebagai SLE ya. Jadi kita masih memerlukan observasi klinis dan kalau perlu kita berikan lagi atau kita ulangi lagi pemeriksaan dari anates nanti mungkin pada waktu yang mendatang atau ke depannya sambil kita mengobservasi secara klinis pada pasien ini. Betulkah dia memang SLE atau tidak, atau masuk ke dalam penyakit rematik autoimun yang lain. Jadi ini masih suatu kecurigaan saja ya. Kita tidak bisa mengatakan ini SLE, ini langsung kita singkirkan. Saya kira tidak. Menurut saya kita masih perlu observasi. Mungkin Dr. Yuli ada saran atau tambahan, Dokter? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa COVID memicu autoimun, memicu terjadinya flare up autoimun. Beberapa pasien yang saya lihat adalah kelompok SPA. Maka tadi saya sudah jelaskan bahwa kita perlu evaluasi lanjut. COVID ini dapat memicu SLE juga atau tidak. Kita belum punya data yang cukup banyak untuk menyatakan bahwa itu adalah suatu SLE. Takutnya itu bukan malah res, tapi resnya daripada COVID disebut malah res. Ada bridging nose ya, yang harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, apakah boleh seorang pasien langsung diperiksa saja dengan anaprofil untuk menghemat waktu dan biaya tanpa diperiksa anates ELISA dan anak IF terlebih dahulu? Kita harus lihat klinisnya daripada pasien ya. Selain tentunya kita lihat klinisnya dulu, Anda juga bisa tadi lihat kriteria. Jadi kriteria itu berulang kali dari dulu ditekankan oleh Dr. Yuliase, itu kriteria klasifikasi bukan untuk kriteria diagnosis. Jadi kita lihat dulu kriteria klinisnya untuk masuk ke dalam klasifikasi tersebut, pasiennya memenuhi syarat atau tidak ya. Kemudian memang kalau kita memenuhi tadi seperti kita lihat yang terbaru bahwa memerlukan anates setidaknya dalam titer yang paling rendah untuk bisa masuk ke dalam kriteria ya. Dengan asumsi bahwa 90-90% seseorang pasien SLE itu anatesnya positif. Hanya sedikit yang tidak punya atau yang mempunyai anates yang negatif. Jadi sekali lagi ditajamkan dulu, kalau memang anatesnya dia negatif, kita ditajamkan lagi klinisnya, memenuhi syarat atau tidak. Jangan langsung ujuk-ujuk periksa anaprofil, karena semua tahapan pemeriksaan laborat itu selalu ada tahapannya. Jadi kalau katakan anates negatif, itu kita jangan langsung periksakan anaprofil, karena memang sangat tidak disarankan sekali ya. Kecuali di situ kalau anatesnya positif ya, terutama titernya tinggi, ada tulisan di situ disarankan untuk memeriksakan anaprofil. Apa sih maksudnya? Untuk membantu kita kalau memang di situ barangkali keluar autoantibody lain, maka pemeriksaan atau penemuan autoantibody ini bisa membantu dokter untuk menentukan prognosis. Misalkan ada anti-SM yang positif,
anti-RNP positif. Biasanya kalau anti-SMRNP positif, biasanya klinisnya pun juga kuat gitu ya. Atau kalau anti-dsDNA positif, kemudian dia ada kebocoran renal, itu sangat membantu kita ya. Jadi step-stepnya ini harus dipahami, tidak langsung untuk dipangkas, saya kira gitu. Mungkin Dr. Yuli bisa menambahkan, Dok, untuk pertanyaan ini. Ya, jadi untuk pemeriksaan serologi buat teman sejawat yang di perifer, berhati-hati. Kita tentukan secara klinis, gambaran klinis ini cocok ke arah yang mana. Kalau misalnya saya pernah pasien laki-laki dengan anak, dsDNA, dan semuanya itu positif, tapi dia SPA. Jadi tidak boleh didiagnosa SLE. Jadi kalau kita tidak mempunyai gambaran klinik mengarah connective tissue disease, jadi jangan periksakan anak. Lebih baik Anda rujuk ke Vaskes 2, di situ ada internis yang mungkin lebih mengerti. Kalau Anda bekerja jauh dari kami, itu mungkin tambahannya. Kemudian saya lanjutkan, Dr. Lita, karena banyak sekali. Saya Ponda, bagaimana membedakan manifestasi klinik non-kriteria APS dengan manifestasi klinik SLE jika fasilitas pemeriksaan panel APS tidak tersedia? Untuk pemeriksaan lab APS, apakah sebaiknya ketiga komponen diperiksa atau dengan salah satu kita menegakkan diagnosa? Untuk Dr. Lita mungkin ya, Dr. Lita. Ini nanti. Iya, Dok. Jadi ini APS, Dok. Ini sama dengan pertanyaan Dr. Hanif. Jadi kalau untuk APS ya, ini saya berbicara tentang APS relasi dengan SLE ya. Jadi seseorang pasien SLE yang mengalami trombosis atau rekarensi abortus ya, itu kita curigai sebagai APS ya. Pemeriksaan untuk APS memang tidak bisa didapatkan di setiap laboratorium, khususnya pada kota-kota kecil, karena sebagian besar itu memang hanya bisa dikerjakan pada laboratorium tertentu ya. Satu, pemeriksaan lupus antikoagulan, pemeriksaan IgG, IgM ACA, dan pemeriksaan beta-2 GP1 ya. Dikatakan yang paling sempurna adalah pemeriksaan beta-2 GP1. Namun sekali lagi tidak selalu harus diperiksakan semuanya. Mengingat pemeriksaannya ini satu harganya sangat mahal. Jadi satu, kalau dia sudah tegak sebagai APS secara klinis, kita hanya memerlukan melengkapi satu dari pemeriksaan laborat. Kalau memang orangnya ini sudah abortus berulang dan dia sangat punya keturunan, ya kita periksakan aja, yang penting adalah lupus antikoagulan ya. Kemudian kalau dia tidak dalam rangka dia hamil, kita bisa periksakan IgG, IgM ACA. Kalau punya dana lagi, disupport asuransi, boleh beta-2 GP1, asal laboratoriumnya bisa mengerjakan ya. Mengapa semuanya ini perlu dipastikan? Karena ini sangat mempengaruhi tata laksana ya, mempengaruhi tata laksana. Kalau kita bekerja sama dengan Obgyn, orang ini mau diberikan preventif obat apa, kemudian kalau dia sudah tegak, dia hamil, supaya dia tidak abortus lagi, maka kita biasa berikan LMWH selama dia hamil ya, itu. Jadi sebelum dia hamil, selama dia hamil, kita harus kawal pasien ini dengan pemberian antikoagulan. Untuk preventifnya tadi sudah saya sampaikan, jika tidak ada gejala, mungkin tidak diperlukan terapi. Kalau memerlukan preventif, bisa diberikan aspirin ya. Kemudian kalau memang betul-betul sudah bersifat treatment, ya treatmentnya ya antikoagulan yang aman tentunya ya. Kalau untuk orang hamil biasa kita berikan LMWH. Kalau untuk kasus-kasus yang berat bisa digunakan heparin atau LMWH. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin dari Dr. Yuliasi ada tambahan ya, Dok terkait APS. Perlu diingat bahwa pasien SLE adalah small vasculitis. Meskipun tanpa adanya antibodi fosfolipid yang positif, tapi masih mempunyai risiko trombosis, yaitu karena vaskulitis yang membuat trombosis pada pasien-pasien SLE. Jadi meskipun APS-nya negatif, tapi risiko trombosis masih besar sekali untuk pasien dengan connective tissue. Untuk selanjutnya, untuk Dr. Awalia, systemic sclerosis mendapat MP dan MTE tetapi masih mengeluhkan nyeri-nyeri di ujung jari. Tidak ada renal fenomen dan di filter ulcer. Apa perlu ditambahkan nifedipin atau obat lain?
Iya, baik, terima kasih dok. Jadi kadang Raynaud itu kita harus bisa ya. Kadang pasien itu kalau ditanya, apa kalau kena dingin jarinya berubah warna, misalnya gitu. Kadang tidak tahu, coba atau tidak aware gitu ya. Kita biasanya di poli kita pegang saja. Kalau memang teraba lebih dingin dari apa lokasi kulit yang lain, nah kita bisa curiga itu suatu Raynaud ya. Jadi seringkali pasien memang tidak aware. Jadi kita pastikan dulu. Jadi nyerinya kan tidak bisa karena Raynaud atau bisa juga karena artritis. Tadi beberapa kan juga ada artritis. Jadi kalau memang itu kita periksa ada teraba dingin, lebih dingin dari lokasi kulit yang lain, nah kita bisa berikan itu salah satunya memang CCB itu. Kalau memang nyerinya karena sebab lain, ya karena artritis, ya mungkin kita bisa naikkan dosis TX dan lain sebagainya. Itu mungkin dok. Mungkin bisa ditambahkan tes provokasi, Dokter Awalia. Pasiennya oh iya, iya dikasih dingin gitu ya, dikasih rangsangan Y. Ya. Kemudian ke Dokter Awalia lagi. Mohon dijelaskan tentang renal krisis, peran ACE inhibitor, apakah pasien skleroderma dengan hipertensi yang baru terdeteksi peningkatan kreatinin kita bisa pertimbangkan pemberian antihipertensi dengan ACE inhibitor, dan apakah pemberian ACE inhibitor dapat sebagai profilaksi terjadinya renal krisis? Iya, baik dok. Jadi di guideline sih tidak ada ya profilaksis untuk skleroderma renal crisis itu, tidak ada seperti itu. Jadi ACE itu bisa diberikan untuk vasodilator. Jadi kalau memang tadi ya ada hipertensi kita perlu vasodilator, atau ada Raynaud kita vasodilator. Misalnya sudah diberikan CCB, tidak ada perbaikan untuk Raynaudnya, kita bisa tambahkan ACE, kita kombinasi dengan ACE gitu misalnya. Jadi bukan untuk profilaksis skleroderma renal crisisnya, di guideline belum tidak disebutkan demikian. Mungkin gitu dok. Ditambah Isil, kalau Raynaud yang berat, enggak ditanyakan ya Raynaud yang berat. Ini enggak bilang Raynaud sih, bilang apa tadi? Digital ulcer. Iya, apa ya, mana sih? Kehilangan tulisan. Bisa pertimbangkan pemberian antihipertensi. Oh iya, ya. Selanjutnya untuk Dokter Lita. Untuk rekomendasi vaksin pada pasien COVID, apakah berpatokan pada Maxlide juga dengan disease activity dan kelayakan vaksin, dan yang layak divaksin COVID untuk SLE? Ini nanti untuk minggu depan aja dok, vaksin COVID pada pasien autoimun ya dok. Saya takut salah. Yang bertanya harus ikut minggu depan. Iya, harus ikut minggu depan ini. Memang vaksin besok minggu depan. Kok tadi kan COVID-nya, minggu depan vaksinnya dok. Terima kasih kepada kedua pembicara telah memberikan materi yang cukup informatif buat teman-teman sejawat yang di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara atas pemaparan materi dan diskusi yang sangat menarik. Peserta sekalian, dengan berakhirnya simposium keempat, maka berakhir pula Rheumatology and Pain Update 2021 Sudema. Peserta sekalian, Rheumatology and Pain Update 2021 Sudema akan hadir kembali pada hari Minggu 11 Juli 2021 mulai pukul 9 pagi. Link simposium untuk peserta akan kami kirimkan via email pada H-1 acara. Kami berharap peserta sekalian tetap semangat mengikuti rangkaian acara Rheumatology and Pain Update 2021 Sudema. Akhir kata, semoga ilmu dari simposium ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa minggu depan.